Hari ini kalau saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan, saya kasih judul tema khotbah saya adalah harus. Simpel ya Bapak Ibu, harus. Supaya nanti Bapak Ibu teman-teman semua ingat apa yang harus dilakukan. Ya, nah saya ketika persiapkan ini saya teringat tema tahunan kita adalah Fresh Covenant. Perjanjian yang diperbaharui. Ya, kalau ngomong perjanjian yang diperbaharui itu artinya janjinya sudah ada terlebih dahulu, tapi kita kayak di reminder, diingatkan ulang untuk kita itu tetap berjalan buat perjanjian yang sudah kita sepakati. Ya, saya ulangi, perjanjian yang memang sudah ada, apalagi kalau ngomong fresh covenant ini dengan Tuhan. Bagi saya kayak gini, perjanjian kita dengan Tuhan adalah perjanjian yang sakral, perjanjian yang suci, perjanjian yang kudus antara kita dengan Allah. Antara Tuhan dengan kita sebagai umatnya adalah perjanjian yang kudus yang Tuhan selalu ingatkan kita. Kenapa Tuhan yang mengingatkan? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah lupa. Kita yang selalu lupa, bahkan pura-pura enggak ingat dilupakan. Setuju dengan saya? Ya pura-pura enggak ngaku juga, termasuk yang di depan, ya kan? Karena Tuhan selalu ingat, kita aja yang pura-pura aduh lupa. Makanya hari ini saya ngomong harus supaya kita tahu Tuhan itu setia loh, Dia itu selalu ingat janji-janjinya kepada setiap kita. Ya, sebelum saya lanjutkan saya ajak kita baca dulu Keluaran pasal 26 ayat 1 dan 2. Perikopnya dikatakan mengenai kemah suci. Ayat yang pertama, kemah suci itu apa Bapak Ibu? Haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Kemudian kalimat berikutnya apa lagi? Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu apa? Harus sama ukurannya. Ya, di sini saya kasih highlight itu harusnya. Sebetulnya kalau kita baca satu perikop ini, ya, saya hitung kalimat harus itu ada berapa? Ada 44 kali. Tuhan dengan jelas ngomong disuruh bikin selalu ada kata harus, harus dan harus. Ya, dari kain ungu apa tadi? Ungu muda, ungu tua. Pokoknya harus seperti itu. Enggak boleh dari yang lainnya. Ya, coba sekarang bandingkan dengan perikop yang lainnya juga di kitab Bilangan. Bilangan pasal 4. Bilangan pasal yang keempat. Ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Nanti bisa dibaca sendiri juga. Kalau mau mulainya dari pasal yang ketiga. Ya, tapi saya nggak baca ini semua karena banyak juga. Dan yang ini jujur, saya nggak ngitung kata harusnya ada berapa. Ya, tapi saya percaya juga pasti banyak. Ya, coba lihat Bilangan 4 pasal 4 sampai yang ketujuh. Apa? Kalimat pertamanya, pekerjaan jabatan orang kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Bapak Ibu, kenapa saya baca kitab Keluaran dan Bilangan ini? Ini ada bedanya. Ya, tapi sebelum saya ngomong perbedaannya, izinkan saya tadi ngomong kalau ngomong perjanjian, kalau Tuhan tadi Dia selalu ingat kita yang pura-pura nggak ingat. Tapi saya mau katakan perjanjian itu kalau ada perjanjian itu ada sebuah kesepakatan yang harus kita sepakati. Nggak bisa enggak. Benar nggak? Ya. Apalagi kalau ada misalnya jual beli rumah, jual beli apa dan lain sebagainya. Biasanya pakai notaris. Betul nggak? Dan itu kesepakatannya nggak bisa diubah. Ya, saya nggak tahu kalau zaman sekarang, kalau zaman saya dulu kadang karena nggak mau bayar notaris.
bikin perjanjian sendiri di atas meterai. Betul nggak? Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu 6.000, 10.000. Intinya perjanjian itu kesepakatan. Ya, yang tidak bisa diingkari. Lah ini bedanya kitab Keluaran dengan Bilangan. Kitab Keluaran itu adalah pertama kali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, kepada Musa, supaya mereka membuat kemah suci atau kemah pertemuan. Ya, jadi ini adalah awal mula Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Kemah suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Ya, makanya tadi saya nggak baca semuanya. Tapi poinnya ketika Tuhan suruh buat tenda kemah suci itu, saya tanya dulu, kemah suci itu ada berapa bagian? Ayo, berapa ayo. Kalau saya tanya ada kaki dian emas apa itu tambah bingung nanti. Ada banyak itu, nggak usah ada berapa, gampang ini biasanya. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Ya, bahkan di setiap bagian yang ada Tuhan ngomong kalau kamu buat ini dari kain ungu tua loh. Ya. Enggak boleh dari merah. Warna merah enggak boleh karena itu Imlek nanti angpauan. Enggak boleh. Tuhan kalau ngomong ungu ya ungu harus. Bahkan Tuhan ngomong ukurannya, ya saya enggak baca ukurannya berapa, persis harus seperti itu. Enggak boleh melenceng sedikit pun. Ya, itu di kitab Keluaran. Ketika di kitab Bilangan ini kemah sucinya sudah jadi. Tapi kemah suci selalu dibongkar pasang ketika bangsa Israel dia harus berjalan. Ya, selama dia berjalan untuk menuju ke tanah Kanaan, berhenti di satu tempat, bangunlah kemah suci lagi. Ketika mereka mau berangkat, dibongkar lagi. Betul ya? Ketika mereka berhenti lagi, pasang lagi. Mau berangkat, bongkar lagi. Ya, bahkan cara bongkar pasangnya Tuhan ngomong juga harus. Ya, dan saya percaya termasuk saya. Kalau kita disuruh harus itu gak bisa jawab, sushi bukan sushi, sulit. Sushi enak makan sushi, ya kan? Sulit. Kita manusia itu kalau disuruh kamu harus gini, susah. Angel nuruti bahasa Surabaya. Betul nggak? Tapi coba bayangkan kenapa saya ngomong harus ini tadi perjanjian diperbarui. Karena Tuhan mau kalau ngomong harus, nggak nurut sedikit pun, game over. Ya. Dari cerita kedua kitab ini saya mau ngomong gini, bahkan materialnya pun harus seperti itu, nggak boleh dikurangi. Kalau disuruh Tuhan dari kulit lumba-lumba, aduh lumba-lumba kelucuan Tuhan kurang garang, tak kasih kulit hiu aja. Nggak boleh. Harus. Betul nggak? Ya, apapun itu, kita waduh nggak cocok Tuhan, nggak cocok. Nggak bisa. Materialnya kalau seperti itu ya seperti itu harus. Bahkan caranya yang tadi ketika bangsa Israel harus bongkar pasang, dia mulai jalan ini. Ya, poin saya yang pertama tadi dari kitab Bilangan tadi, ya dari cerita ini, mungkin saya bisa ngomong ini dulu ya. Ada bahasa Indonesia pepatah kayak gini, nggak ada rotan, akar pun jadi, ini tidak berlaku. Ya, intinya harus. Ya, dari cerita ini saya mau ngomong kayak gini, Tuhan itu mengingatkan khususnya kalau cerita ini bangsa Israel. Kalau perikopnya dengan kita sekarang, kita sebagai Israel rohani, Tuhan mengingatkan kita. Yang pertama dari kitab Bilangan tadi, pasal yang ke-4 tadi. Yang pertama Tuhan mengingatkan siapa kita. Kita ini adalah anaknya yang punya perjanjian dengannya. Ya, diingat-ingat kita ini adalah anaknya yang punya perjanjian yang sakral dengan dia. Kenapa kita Bilangan tadi pasal yang keempat ayat 4 tadi ngomong ini pekerjaan jabatan orang kehat. Ya, orang kehat ini adalah keturunan dari Bani Lewi. Ya, Bani Lewi ini punya beberapa keturunan dan Tuhan sudah bagi khusus yang kehat ini ya tugasnya di ruang Maha Kudus, yang lainnya ini ya. Saya mau mengingatkan tadi saya ngomong Tuhan itu mau mengingatkan siapa kita di hadapannya. Kita ini adalah anaknya yang kita selalu punya perjanjian dengan dia dan Tuhan mengingatkan ulang bagi setiap kita supaya kita ini harus nurut dengan apa yang ada di dalam perjanjian.
Amin. Ya. Karena bagi saya kayak gini, marga Anda termasuk saya berarti ya adalah Kristus. Ya, oleh karena itu haruslah karena kita terikat di dalam perjanjian yang sakral, hiduplah menurut aturan dan ajaran dari Kristus bukan yang lainnya. Amin. Siapa kita? Marga Anda adalah Kristus. Ngomong-ngomong tentang marga, saya pernah suatu ketika tahun 2004 sebelum saya menikah. Menikah saya bulan Agustus. Menjelang bulan Agustus itu orang menikah kan harus ngurus surat akte nikah kan. Betul ya. Waktu itu ketika saya urus saya pakai biro jasa. Sebelum surat akte nikahnya jadi si orang tersebut itu ngomong sama saya. Nanti di akte nikah Bapak, nama Bapak adalah Hendra Haryanto, terus ada marganya. Marganya itu nama mama saya kayak gitu. Saya sih keberatan. Bukan karena saya tidak mengakui mama saya, bukan. Ya, karena nama saya baik di KTP, di akte lahir, di rekening bank, dimanapun namanya Hendra Haryanto sudah. Kayak gitu. Ya. Lah kalau di akte nikah muncul ada tambahannya seperti itu, saya ini mikirnya kayak gini, nanti jangan-jangan buku tabungan saya ini nggak diakui kalau nama saya ada itu, walaupun itu akte nikah. Sebetulnya yang dipakai kan biasanya akte lahir atau KTP kan. Cuman saya sudah mikir eksesnya ini nanti kalau gini. Ya, dan itu bukan saya aja, termasuk nama istri saya. Ya, istri saya namanya Vera Budianto. Ya, di situ ganti namanya di akte nikah. Dia sudah ngomong, jadi akte nikah ini belum keluar. Nanti namanya Vera Ten, dia bilang gitu. Saya loh kok bisa muncul ini, saya tadi kok ya bisa muncul kayak gini. Ya, saya jelas nggak mau. Ya, saya jelas nggak mau. Kemudian yang bapak itu ngomong loh kalau nggak mau, ya kamu nggak bisa nikah. Saya mikir, waduh ya penting nikahi lah ya, ikut diurus carry ya, diurus terakhir aja. Betul nggak? Apalagi sudah mepet-mepet. Betul nggak? Ya, singkat cerita, keluarlah akte nikah. Hendra Haryanto, nggak usah saya sebutkan ya belakangnya malu saya nanti. Karena namanya wanita kayak gitu-gitu kan. Ya kan? Muncul seperti itu terus nama saya dan istrinya muncul nama istri saya Vera Ten. Bukan nama sesuai KTP dengan itu. Pokoknya seperti itu. Ya sudahlah, cuman di akte nikah aja. Saya berpikir pertamanya cuman seperti itu. Baru tahunya, ya semuanya nggak berubah sih. Kayak rekening bank dan lain sebagainya namanya tetap Hendra Haryanto, dia juga Vera Budianto. Tahunya setelah ketika kita punya anak yang pertama, ngurus akte lahir. Ngurus akte lahir sama di catatan sipil dan lain sebagainya. Mereka mempertanyakan, namamu yang betul yang mana? Nama istrimu yang betul yang mana? Lah yang saya heran yang diakui yang di akte nikah. Loh ini repot lagi, ini nanti ini urusannya tambah panjang kayak gitu. Ya, kalau kamu enggak mau seperti yang di akte nikah, enggak ada akte lahirnya. Nah, tersandra terus saya. Mau enggak mau gitu kan? Pakai biro jasa itu lagi kan? Dia yang memalsukan, bukan saya. Pokoknya enggak tahu KTP-nya, saya tahu dirubah gitu namanya. Pokoknya anak saya yang pertama lahir dengan ya itu tadi nama saya sama istri berubah. Ya. Akhirnya seberjalan waktu ya sudahlah, lahir anak yang kedua. Anak yang kedua, enggak bisa saya memperlakukan hal yang sama seperti anak yang pertama. Karena bapak yang biro jasa yang ngurus tadi itu sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Ya kan? Jadi saya bingung. Lah mumpung saya yang ngurus sendiri, saya mau benerkan semua nama saya Hendra Haryanto, namanya dia Vera Budianto termasuk di akte nikah dan lain sebagainya. Saya cari ke sana ke sini ke pengadilan negeri terus yang di Kayun itu apa badan kehakiman atau apa. Pokoknya sampai akhirnya ketemu bisa diurus. Ya, saya skip aja biar cepet. Poin saya kayak gini. Ya, ketika saya harus ngurus surat itu ya, saya ngomong sama ya pokoknya sudah sama yang pengadilan negeri. Mumpung saya ganti nama ya. Nama saya ini Hendra Haryanto itu kan namanya orang desa ya. Wis kayak gitu-gitu. Biar agak keren sedikit mau saya kasih yang kebule-bulean dikit gitu loh. Saya ngomong boleh enggak? Ya nama saya Hendra tetap tak kasih marga yang tadi tuh loh. Yang enggak enak tadi tuh tak ganti gitu loh. Pokoknya gitu. Mumpung bayar ini kan di ACC semua. Sudah sidang soalnya pakai sidang sungguhan. Dia ngomong ya enggak boleh toh.
Lah kamu itu silsilahmu itu loh, keturunan kamu nanti dicari urutannya anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Justru kamu ketahuan ini dari marganya. Ya. Bapak Ibu, saya bukan cerita gini supaya Bapak Ibu ingat cerita saya yang ini ya, tapi saya ngomong konteksnya marga tadi. Supaya Bapak Ibu harus ingat marga Anda adalah Kristus. Di situ Anda mencerminkan dimanapun Tuhan taruh Anda di keluarga Anda, di tempat Anda bekerja, orang harusnya melihat Kristus. Karena engkau anaknya, engkau bukan anaknya orang lain. Ya, dan Tuhan mengingatkan lewat perjanjiannya, kamu anakku loh, margamu Kristus. Hiduplah engkau harus seturut apa yang aku kehendaki, apa yang aku mau. Amin. Ya, buktinya sama tadi loh, Bani Kehat tadi. Tuhan ngomong ini yang kamu kerjakan. Tidak boleh dia tukar dengan bani yang lainnya, tidak boleh. Harus. Sama Bapak Ibu, kalau engkau tahu engkau anak Allah, engkau tahu margamu Kristus, haruslah engkau hidup seperti apa yang dia mau. Amin. Dari cerita yang kedua ini, poin yang kedua dari cerita ini, saya mau ngomong kayak gini juga. Agar kita sepakat dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Amin. Karena sering kita ini tidak sepakat dengan Tuhan. Ayo sepakat dengan Tuhan. Dan saya percaya kayak gini, tuntunan dan penyertaan Tuhan itu ujungnya selalu baik. Walaupun kadang kita melihatnya, kok gini sih Tuhan, kok gini sih. Tapi percayalah, kalau engkau mengikuti tuntunannya, engkau akan mengalami kehidupan bukan kematian. Ya. Ngomong-ngomong tentang harus, ya, bahasa Surabaya, pokoknya, ya, harus itu enggak bisa ditawar Bapak Ibu. Sama sekali nggak bisa ditawar. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar, siapa yang pinter nawar di sini? Oh, enggak ada yang ngaku. Oh, sudah enggak ada yang pernah ke pasar, ke supermarket soalnya sekarang ya. Ya nggak usah ke pasar lah, ke pasar Atom, beli baju, ya kan? Nawar itu kalau berhasil itu, apalagi kalau harga 100.000, masa gini 100.000, 20.000, terus berhasil. Yang namanya harus. Dari 100.000 ditawar 1.000 itu bukan harus. Harus itu ya itu enggak bisa ditawar, enggak bisa diganggu gugat. Harus itu enggak ada kompromi sekecil apapun. Harus itu harga mati. Artinya saya mau ngomong apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Harus kita sepakati. Enggak boleh nawar nanti Tuhan aku tak bertobat nanti. Kalau aku sudah waktunya mau dipanggil. Iya, kamu tahu kapan dipanggil. Ya kan? Terkadang kita ini orang Indonesia itu suka nyerobot. Belum urutannya nyerobot aja. Jadi dipanggil Tuhan duluan, iya kan? Ya. Engkau harus sepakat dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Saya tiba-tiba ingat waktu saya dibikinkan oleh saudara Mike PPT ini. Temanya harus, sama dia itu dikasih tanda seru Bapak Ibu. Sebetulnya saya juga mau sih kasih tanda seru, kelihatannya supaya gitu kan. Tapi saya nggak mau. Nanti kelihatannya pembicaranya ini metesek sombong tanda seru. Tapi izinkan saya ngomong, harusnya Tuhan berbicara seperti itu buat setiap kita semua termasuk saya. Harus. Nggak bisa ditawar apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan setiap kita. Dan kita nggak enak seperti saya tadi ngomong kok harus. Nggak enak. Ya kan? Coba kalau Bapak Ibu, saya terkadang kalau ke rumah sakit misalnya besuk seseorang atau ya semua pasti pernah ke rumah sakit walaupun enggak ngamar, enggak nginep ya. Kalau lihat ketika kita besuk itu menu makanannya kan dijaga betul ya. Dibatasi. Coba misalnya yang pernah ngamar misalnya, makanannya enggak enak. Tolong aku beli Fuyung Hai di situ aja, boleh enggak? Hah? Boleh. Kamu buka rumah sakit sendiri berarti. Pasti enggak boleh. Betul enggak? Kamu harus ikuti aturannya itu. Saya percaya ketika Anda ngamar di situ, pasti dokter, suster juga pengen Anda cepat sembuh pulang nuruto. Harus. Ya kalau Anda di rumah sakitnya, gak enak ya aku beli Fuyung ya gak apa-apa. Tapi Anda akan sembuhnya saya enggak tahu, semakin sembuh atau semakin cepat gitu ya saya enggak tahu. Ya kan? Atau minum obatnya disediakan sama rumah sakit, ini diminum ya Bu pagi, yang ini siang, yang ini malam. Kesuwen dok, kesuwen sus, nanti malam tak minum semua tak robel. Boleh enggak? Kan bener sama-sama.
bisa. Yang namanya harus ya harus. Betul nggak? Atau mungkin kita ngomong, ada berapa sih obatnya? Ini obatnya bawa pulang untuk 1 minggu. Ya wis tak minum nanti ya, hari ketiga tak minum semua sama barang. Ya nggak boleh. Yang namanya harus itu seperti itu. Ya. Atau saya teringat sebuah cerita beberapa tahun yang lalu, ada sebuah insiden, seingat saya sih mobil Grand Livina mereknya kalau nggak salah. Itu mengalami kerusakan mesin yang cukup berat, ya, karena dia salah isi BBM. Yang harus, saya lupa, yang harusnya solar diisi premium atau kebalikan. Pokoknya jebol. Ya, saya mau ngomong kayak gini, poinnya tetap harus tadi dulu. Kalau dengan yang di dunia aja seperti itu, apalagi yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap kita. Harus, tidak bisa diganggu gugat. Amin Bapak Ibu. Poin saya kayak gini, setelah Anda tahu, setelah saya tahu siapa kita atau identitas kita di hadapan Tuhan, maka ada beberapa keharusan yang perlu kita lakukan. Kalau engkau sudah tahu, ngomong dulu sama orang lain, kamu anak Tuhan loh, anak Bapa loh. Ya, saya tulis cuma 2 aja, kalau mau banyak ya bisa, tapi nggak cukup waktunya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, simple Bapak Ibu, ikutilah petunjuk Tuhan, karena Dia sang desainer agung bagi setiap kita. Ikutilah rencana Tuhan, ikutilah rancangan Tuhan. Karena Dia adalah desainer kita, Dia yang menciptakan kita. Dia punya blueprint di dalam setiap kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Saya percaya kalau ngomong blueprint cetak biru yang arsitek, yang pokok yang desainer pasti tahu. Ya kan? Saya dulu waktu ketika kuliah interior, saya ketika dikasih tugas untuk anggap aja bangun satu ruangan kayak gitu. Kemudian ada furniturnya dan lain sebagainya. Harus dibuat potongan A, potongan B. Apa itu potongan A, potongan B? Bukan potongan kue yang pasti Bapak Ibu ya. Terus poin saya gini, setiap apa yang saya desain secara umum harus ada setiap detil-detilnya. Dan saya harus gambar itu supaya nanti yang melakukannya, yang membuat, ya mereka tahu dengan persis yang dikerjakan itu part per part, bagian per bagian. Sama kalau Tuhan sang desainer kita, ya, Dia tahu setiap detil kehidupan setiap kita. Main nurut aja sama Tuhan. Saya tanya, nurut sama Tuhan itu enak apa enggak? Jawab dalam hati coba. Ya, untung enggak tak suruh jawab sekarang gitu kan. Jawab dalam hati. Saya percaya ada kalanya enak, ada kalanya enggak enak. Tapi percayalah ketika Anda taat, ketika Anda nurut dengan Tuhan, ya, engkau akan melihat kebaikan Tuhan itu akan tercurah dalam kehidupanmu. Karena di dalam Dia tidak ada rancangan kejahatan, tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan yang buruk sekalipun dalam hidupmu. Kalaupun misalnya Tuhan izinkan itu terjadi, engkau ada di lembah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau seorang diri. Dia selalu ada dan ujung-ujungnya selalu membuat engkau semakin dewasa, membuat engkau semakin berkenan kepada Dia. Ujung-ujungnya adalah segala sesuatu yang baik di dalam Dia. Ikut aja. Amin. Ya. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Anda harus berakar di dalam Dia. Kalau ngomong seperti ini sebetulnya caranya sangat sederhana sekali. Kalau engkau mau berakar, yang engkau harus punya persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan. Ya kan? Yang minggu lalu ketika saya dengar firman di ibadah Cempaka itu bagus sekali. Ya kan? Tapi saya cuma ngomong kayak gini, kalau mau bertumbuh, mau berakar di dalam Dia, ya milikilah persekutuan Anda dengan Tuhan. Lewat ketika Anda baca firman, ketika Anda berdoa, ketika Anda menyembah, izinkan Tuhan berbicara lewat kehidupan setiap kita. Bangunlah, atau saya bisa ngomong kayak gini, bangunlah mesbah Anda, bangunlah seperti ketika bangsa Israel membangun kemah suci. Bangun kemah suci dengan benar. Karena ketika engkau membangun kemah suci dengan benar, di situ Tuhan hadir. Ketika engkau bertumbuh berakar di dalam Dia, engkau membangun persekutuan Anda dengan Tuhan, di situ engkau akan melihat kehadiran Allah yang luar biasa di dalam hidup Anda. Amin. Ya. Dan bagi saya ketika Anda harus yang cuma 2 ini aja tadi yang saya katakan, ikut petunjuk Tuhan dan berakar di dalam Dia. Saya percaya engkau akan selalu melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Anda. Karena sesungguhnya engkau sedang membangun kemah suci itu. Turuti apa yang Tuhan mau, turuti aja. Ya.
Mungkin Anda entah sadar, nggak sadar, kerasa, nggak kerasa. Saya percaya Tuhan pasti berbicara di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Dan segala sesuatunya seperti bangsa Israel ini, ketika dia buat kemah, kemudian sepanjang perjalanannya, di situ kita bisa melihat kalau Tuhan hadir, maka mereka akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mereka akan mengalami kemenangan, mereka akan mengalami setiap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Kalau ini yang kita lakukan dalam kehidupan setiap kita, saya percaya kita juga akan mengalami hal yang sama. Kebaikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti setiap kita. Amin.